pijat bagian punggung kaki ke arah jari kaki secara perlahan dan teratur. Mom bisa memulainya sambil bercengkrama hangat dengan anak untuk membangun suasana yang nyaman ketika mulai memijat. Setelah punggung kaki selesai untuk dipijat, ulangi pemijatan 2-3 kali ya moms. Kemudian berikan tekanan lembut dengan jempol pada telapak kaki bayi mulai dari bawah ke atas atau sebaliknya secara perlahan. Mom bisa mengulangi 1-2 kali ya. Kemudian berikan pijatan dengan jempol tangan moms dengan tangan yang lain memegang pergelangan kaki. Lakukan secara bergantian dari atas ke bawah atau sebaliknya. Lakukan secara menyeluruh 2-3 kali. Setelah itu, pada samping kanan dan kiri kaki bayi juga diberi pijatan lembut dari samping jari kelingking bayi sampai samping tumit bayi. Ulangi 1-2 kali ya. Lakukan pada sisi satunya. Kemudian lakukan pemijatan pada pergelangan kaki dengan gerakan memutar. Setelah pemijatan pada pergelangan kaki bayi selesai, dilanjut pemijatan pada samping dalam kaki bayi. Pemijatan ini juga baik dilakukan pada keadaan anak tenang ya mams. Pada tahap pemijatan selanjutnya yaitu memijat tungkai kaki bayi. Pada pijatan ini, mams harus menggunakan telapak tangan mams menempel pada permukaan kulit kaki bayi agar menghasilkan pijatan yang nyaman dan lembut. Pijatan pada tungkai dalam atau kami menyebut sebagai Swedia dalam itu dilakukan sebanyak 5-7 kali. Hal itu dimaksudkan agar bayi membuatnya semakin nyaman sehingga ketika bayi mulai mendang-nendang dia akan semakin aktif. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu pemijatan pada bagian luar atau Swedia luar. Pemijatan pada Swedia luar juga sama seperti Swedia dalam, yaitu dari bawah ke atas, kemudian turun secara perlahan, diulangi lagi 5-7 kali pijatan ya moms. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu melakukan rotasi pada Swedia dalam seperti contoh menggunakan jempol tangan mom secara lembut. Biasanya kami melakukannya 5-7 kali putaran ya. Setelah selesai dilanjutkan pada bagian atas Swedia dalam. Dilakukan 5-7 kali putaran secara perlahan mengenai kulit bayi. Pada tahap selanjutnya pun pada Swedia luar itu juga dilakukan rotasi 5-7 kali secara teratur agar sama seperti sisi satunya yang dalam tadi. Dilanjutkan rotasi pada paha bagian atas seperti waktu melakukan pemijatan rotasi pada paha bagian dalam atau tadi disebut sebagai Swedia dalam. Kemudian pada tahap ini adalah melakukan pemijatan dari pangkal paha sampai betis ke bawah atau kami biasa menyebutnya gerakan softball. Moms bisa perhatikan ya, seperti contoh. Kemudian gerakan memeras pada tahap selanjutnya. Lakukan gerakan tangan kanan, keempat jari tangan di atas kaki sementara jempol di bawah kaki. Lakukan hal yang sama pada posisi tangan kiri. Lalu memijat ke arah bawah dengan posisi gerakan tangan seperti memeras.
Gerakan menggulung biasanya dilakukan ketika usia anak kurang atau sama dengan 3 bulan. Baik, Mam, untuk langkah selanjutnya adalah pemijatan pada kaki sebelah kiri. Mam bisa mengulanginya seperti tahap awal tadi sambil melihat contoh pada video yang kami berikan. Pada gerakan selanjutnya adalah pijatan pada dada bayi. Gerakannya yaitu kami sebut sebagai gerakan open book seperti pada contoh di atas ya. Pijatan ini melibatkan kedua tangan dengan cara mengusap dada dari tengah ke samping. Lakukan gerakan ini 5-7 kali pengulangan. Lakukan secara lembut dan perlahan. Pada tahap selanjutnya adalah memijat dengan gerakan kupu-kupu silang. Gerakan ini sebenarnya dilakukan menggunakan kedua tangan kita, yaitu seperti gerakan menyilang. Namun pada video kali ini saya menggunakan satu tangan, yaitu gerakan menyilangnya pada sisi satu dilakukan sebanyak 5-7 kali. Ketika sudah selesai, kemudian lakukan pemijatan pada sisi satunya. Sama seperti pada sisi yang sebelah kiri tadi. Gerakan selanjutnya yaitu meratakan perut, yaitu memposisikan kedua tangan Mam seperti mengumpulkan dan mengarahkan ke bawah dari atas pusar. Gerakan selanjutnya adalah bulan matahari. Gerakan ini melibatkan kedua telapak Mams ya, seperti dicontoh. Kemudian gerakan ilu, yaitu memberikan tekanan pada sisi pusar bayi seperti bentuk I, kemudian seperti bentuk U yang terbalik. Kemudian gerakan mengitari pusar pada bayi. Pijatan selanjutnya adalah memijat bagian tangan pada bayi. Untuk melakukan pemijatan, Mam harus memastikan anak tidak memakai perhiasan ya, Mam. Kita ulangi pemijatan seperti pada pemijatan kaki, yaitu pada punggung tangan. Kita pijat secara teratur. Habis itu adalah bagian telapak tangan. Seperti biasa kita memijatnya menggunakan jempol ya, Mams. Karena adik masih kecil, jadi lebih efektif pakai jempol. Kemudian menyusuri satu persatu pada jari. Kemudian area pada pergelangan tangan. Setelah itu kita mencapai pada area swadia dalam tangan. Kita lakukan pemijatan secara lembut kira-kira 5-7 kali. Pemijatan pada tangan ini juga sama seperti pemijatan pada kaki, yaitu dimulai dari punggung tangan. Pada tahap selanjutnya yaitu pemijatan pada area punggung anak, yaitu dengan cara memijat pada satu sisi punggung dari bawah ke atas seperti dicontoh. Kemudian dengan melakukan rotasi. Pemijatan ini dilakukan kira-kira 5-7 kali. Rotasi bisa dilakukan 3 kali. Rotasi dilakukan dengan penekanan pada jari-jari kita ya.
Kemudian diperbanyak melakukan pemijatan rotasi pada bagian pinggang anak karena di situ anak sering melakukan kegiatan atau gerak aktif sehingga membuat area bawah atau panggul itu terasa lebih capek. Kemudian melakukan rotasi pada area punggung dengan kedua tangan, kemudian melakukan pijat silang. Seperti pada contoh, ini dilakukan dengan teknik satu tangan. Kemudian melakukan pemijatan ke arah bawah, lalu pemijatan pada area bahu, kemudian pada skapula, dilanjut sampai bawah menggunakan jempol seperti yang contoh pada video. Lalu diulangi pemijatan ke arah bawah. Pada pemijatan tangan, dimulai pada punggung tangan seperti dicontoh, seperti video ya moms. Kemudian area telapak tangan, kemudian telusuri jari satu persatu. Pada area swadia luar atau pada tangan atau bahu bagian luar, itu mom bisa melakukannya 5-7 kali ya. Kemudian pada tahap selanjutnya yaitu area dalam. Pada tahap terakhir yaitu pemijatan pada muka, diawali pada dahi. Mom bisa melakukannya 3-5 kali ya. Setelah selesai dilanjut pada area bawah mata. Ini fungsinya juga untuk melatih kepekaan bicara atau suara pada anak. Kemudian di bawah hidung kita lakukan 3-5 kali. Kemudian area dagu anak juga dilakukan pemijatan ya.